Untuk semua sahabat, dukung terus ya pemirsa channel Penjaga Akidah Islam Official, di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya untuk supaya mencegah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di luaran sana untuk tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Host moderator baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus Marah, jangan garuk dihukum. kepala dulu, jangan garuk kepala dulu, Pak. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil Jangan ajarin harus saya. diserahkan Nggak bagus ke itu. dalam neraka yang menyala-nyala. Pak, nggak usah pakai sandiwara. Nabi yang akan datang inilah yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Paulus nggak masuk dalam golongan ini. Kalau Anda masih kurang data, silakan Matius 10, Matius 17, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Kurang data. Untuk apa Anda mempunyai data banyak tapi tidak mengerti? Pengertiannya yang berharga, bro. Ya justru karena itu saudaraku, saya minta Anda mengerti. Anda yang tidak Ada orang ngerti. betul dihafal tapi nggak tahu artinya. Kalau tidak menghafal, bagaimana mau paham? Apalagi Pak? Mau tanya Pak Silakan. Juma. Iya. Elia dan Musa itu di mana sekarang? Ya Allah ya Karim. Ya Allah Di ya dalam kubur atau di surga? Jawab. Ya Allah ya Karim. Katanya Pak Pendeta Elia bakal datang. Datang di mana? Di bumi kan? Ngapain lagi bahas itu Pak? Kalau nggak sanggup, boleh. Kalau Anda Di mana Bang Juma? Di mana Elia? Terlalu jauh. Pak Kasihan saya Pendeta. lihat. Nggak ngerti. Pak Pendeta ini. Jadi, Gus Miftah, udah monitor Gus Miftah? Iya, ya monitor. Iya, silakan Gus Miftah on cam dan timernya disiapkan. Moderator di Muslim Gus Miftah dan di Kristen Bukariana, sambil nunggu pendeta satu lagi. Kita tunggu diskusi Bang Juma lawan Pak Pendeta Rahmat Siringo-Ringo dengan tema penggenapan Taurat itu di PB atau di Al-Quran. Itu Gus Miftah. Apa dulu Gus Miftah? Selanjutnya saya serahkan ke Gus Miftah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semua gurunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi kunya bi abil qasim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke, ikhwan fillah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada gurunda, alhamdulillah ya, pada malam ini sekaligus menjemput 10 hari, malam 10 hari yang kedua atau pertengahan, kita akan mengadakan diskusi lintas agama, yaitu antara Islam dan Kristen ya, dengan temanya penggenapan Taurat, apakah ada di Perjanjian Baru ataukah di Al-Quranul Karim ya. Kita pakai timer ya. Ini Bang Kian Santang pakai timer. Iya, pakai timer. Waktunya disepakati aja Gus Miftah sama Gurunda sama Pak Pendetanya. Gimana Gurunda dengan ini Pak Pendeta? Prolog dulu, prolog 3 menit ya, biar nggak kelamaan. Prolog 3 menit. saya ini baru tiba dan tak dikasih tahu barusan itu judulnya itu. Judulnya aja saya belum paham nih. PB. Penggenapan Taurat PB. Apa itu Ya. PB? Perjanjian baru. Penggenapan. Jadi penggenapan Taurat apakah ada di dalam Perjanjian Baru ataukah ada di dalam Al-Qur'anul Karim? Itu tema. Diralat dulu. Pertama Silakan, Gurunda. Pak Pendeta. Tema kita itu kan agama Kristen dan Islam ini kan dua agama besar yang sering berdampingan dalam hal kajian-kajian. Dua agama siar yang senantiasa mengajak kepada manusia di luar agama kita untuk mengenal agama kita agar mereka bisa tertarik ketika mereka mendapatkan kebenaran di dua agama ini. Maksud saya gini, tema ini mengulas tentang cakupan setelah Taurat itu selayaknya bagi manusia hidup di bumi ini, petunjuk berikutnya adalah Al-Quran ataukah Perjanjian Baru.
Karena orang Yahudi dalam hal ini Yudaism, mereka memiliki kitab Tanak di antaranya Torah, dan di situ mereka tidak menggunakan perjanjian baru. Artinya kalau dalam Islam orang Yahudi itu adalah bangsa pilihan, mereka menerima sebuah kitab bernama Torah, dan di situ mereka tidak menerima kitab-kitab perjanjian baru. Perjanjian baru ini muncul nanti di luar daripada penganut agama Yudaism. Jauh daripada itu, kurang lebih 7 abad kemudian, ya, dinusulkanlah Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Nah, Bible perjanjian baru juga adalah petunjuk. Maka sejatinya yang kita ingin bahas di sini dengan pendeta adalah setelah Torah, selayaknya yang menjadi penuntun manusia itu perjanjian baru apa Al-Quran. Seperti itu. Oh iya. Gimana Pak Pendeta? Sudah paham ya Pak Pendeta ya? Ya, udah. Oke, mungkin mohon izin ya Gurunda. Mungkin prolog di antara Muslim dan juga Kristen 3 menit, kemudian saling menjabarkan, kemudian menanggapi, dan selanjutnya mungkin TikTokan ya, Bang Juma ya, Gurunda ya. Iya. Oke, kita langsung mulai saja ya, karena sudah malam dan saya yakin teman-teman yang di bawah juga sudah menunggu, baik dari Muslim maupun Kristen, supaya mudah-mudahan diskusi ini bisa mengedukasi semuanya ya, baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen. Kita mulai dari pihak Muslim untuk memaparkan, yaitu dari Gurunda kita Bang Zuma, pemaparan tentang bagaimana penggenapan Taurat ini di Al-Quranul Karim. Silakan Gurunda, waktu 3 menit ya, kita mulai dari sekarang. Gurunda siapa belum bicara? Ayo, 3 menit. Sorry, maaf. Bang Juma. Bang Juma, saya ulangi lagi. Bentar. Oke, bentar Gurunda. Bang Juma. Ya, kita mulai ya, silakan Gurunda untuk memaparkan tentang penggenapan Taurat ini. Kita mulai, silakan Gurunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menarasikan sebuah ayat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Jadi datang kepada Nabi Musa alaihi salam sebuah kitab sebagai petunjuk dan juga rahmat. Lalu kemudian Al-Quran diwahyukan oleh Allah, wa hadza kitab musaddiqul lisanan arabiyyah, dan kitab ini yaitu Al-Quran datang dengan lisan, dengan menggunakan bahasa Arab, liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Al-Quran datang untuk kemudian sebagai peringatan bagi orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi ketika Al-Quran itu diwahyukan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa telah datang kepada manusia Al-Quran untuk menjelaskan Taurat, di mana hal ini apa yang dimaksud dalam kaidah-kaidah yang muncul di dalam Al-Quranul Karim itu adalah sebuah informasi akhir bahwasanya pada masa lampau, pada Nabi Musa dan bahkan kepada Nabi Isa dalam kaitan hal ini, Yesus dalam pandangan saudara Kristen itu sudah menyampaikan akan datangnya kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika telah datang Nabi Musa, lalu kemudian datang Nabi Isa dalam cakupan Yesus dalam pandangan saudara kami Kristen, terakhir datanglah kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap dari semua ajaran yang ada, kan gitu. Jadi Nabi Muhammad, lalu kemudian mundur ke belakang Nabi Isa, lalu mundur Nabi Musa alaihissalam, sehingga tidak ada ruang bagi Paulus untuk duduk di sana sebagai pelanjut daripada ajaran Musa, ajaran Isa atau ajaran Yesus. Paulus ini adalah tokoh yang tidak masuk di dalam kategori pembawa pesan kepada manusia untuk sampai kepada keselamatan.
Saya kira begitu. Sebagai pembuka, maaf saya terganggu dengan telepon anak saya ini. Silakan diambil alih dulu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Gurunda. Sekarang prolog dari pihak Kristen yaitu Pak Pendeta. Kita waktu dipersilakan 3 menit dari sekarang. Silakan Pak Pendeta, kita mulai. Baik, terima kasih. Menurut judul ini, penggenapan Taurat itu apakah perjanjian baru atau Al-Quran? Berarti saya harus baca semua Al-Quran. Sebaliknya, saudara-saudara yang Muslim harus baca semua itu perjanjian baru. Dan mengetahui dulu, Taurat itu apa? Atau nanti saya akan tanyakan kepada pihak Muslim, Taurat itu apa saja? Jadi saya bisa katakan setelah saya membaca sebagian, mungkin belum semua, sebagian Al-Quran, bahwa sumber-sumber yang diperoleh cara penulisan Al-Quran itu adalah berdasarkan ingatan. Waktu kira-kira abad keempat belum ada tulisan Arab. Di abad ke-7 mulai ada tulisan Arab, tetapi tidak digemari banyak orang karena terlalu banyak orang yang tidak bisa membaca. Di abad ke-7 lah dituliskan itu, mungkin abad ke-6 ya Muhammad ya, abad ke-7 dituliskan. Jadi semua yang ada pernah mereka rekam di dalam pikirannya itu yang dituliskan. Dan asal usulnya itu adalah tulisan Musa 1400 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun kira-kira 2500 sebelum Masehi, disitulah Musa menulis. Apa yang ditulis Musa semua itu adalah hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebahagian ditambahi dengan adat istiadat mereka. Sehingga di perjanjian baru ada yang banyak dibuang itu adat istiadat itu. Tidak sesuai dengan adat istiadat surga. Setelah ditelusuri para ahli agama menelusuri bahwa dipilahlah itu mana yang adat istiadat buatan manusia dan mana yang berasal dari Tuhan. Sehingga dituliskanlah itu di dalam Perjanjian Lama, atau menurut saya sendiri, saya nggak suka pakai Perjanjian Lama namanya. Kitab para Nabi, kemudian Kitab para Rasul. Jadi Kitab Perjanjian Lama itu saya ganti menjadi Kitab para Nabi, sedangkan Perjanjian Baru Kitab para Rasul. Rasul adalah orang yang diajar langsung oleh Yesus. Jadi jelas berkesinambungan, mulai dari hukum Taurat yang dicatat Musa secara detail, berkesinambungan kepada ajaran Yesus yang memperbaiki, menyempurnakan hukum Taurat itu. Jadi apakah semua Kristen memahami ini bahwa Tuhan Yesus memperkuat lagi hukum Taurat itu, bahkan menambahkan lagi. Kenapa dia punya wewenang untuk menambahkan itu? Karena sumbernya dari dia sendiri. Jadi hukum Taurat sebelum ada di dunia, Yesus sudah membuat itu di surga, tetapi dicicil-cicil memberikannya ke dunia sesuai dengan kemampuan manusia untuk menerimanya. Karena kalau dikasih semua secara sekaligus, kemampuan manusia tidak sanggup menerimanya dan tidak relevan. Tidak relevan dengan keadaan pada saat itu. Jadi ada tahap-tahapnya, kebenaran itu terbuka. Oke, waktunya habis Pak Pendeta untuk prolog. Ya, jadi saya kekurangan waktu ya. Iya. Artinya kalau Iya, membahas nanti kita di sesi banyak. ini. Ya, ini kan prolog Pak Pendeta. Ini baru prolog. Nanti kita di sesi diskusi. Ini kita mulai untuk sesi yang kedua, kita mulai diskusi. Tadi itu prolog untuk menyampaikan sisi pendapat dari Muslim maupun dari Kristen. Ini baru prolog Pak Pendeta. Nah, ini sesi yang kedua, kita mulai diskusi atau debatnya untuk saling memberikan hujah masing-masing. Dengan waktu 5 menit nanti ditanggapi oleh Pak Pendeta. Itu. Maaf, Ini baru apa arti hujah, saya nggak tahu. hujah itu pendapat. Oh, kukira Pendapat, hujah, iya. Hujah itu artinya pendapat dan juga argumentasi untuk memberikan tekanan dari dalil-dalil yang ada, baik dalil dari Muslim ke Kristen maupun ke Kristen ke Muslim. Silakan Gurunda, kita mulai dari waktu sekarang, nanti ditanggapi. Silakan Gurunda, dimulai dari sekarang 5 menit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Muzammil di ayat 15 dan juga 16, di situ dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi
yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan di dalamnya bahwasanya sesungguhnya aku telah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, kepada kalian, yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana aku Allah telah mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, khususnya kepada Fir'aun. Nah, itu ditemukan data di dalam Ulangan 18. Di situ dikatakan aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Kalau di Al-Quran jelas tertulis yang tadi saya katakan bahwa dalam surah Al-Muzammil ayat 15 ini, itu diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad diutus sama seperti Nabi Musa diutus kepada kaumnya. Dan nanti mohon penjelasan dari Pak Pendeta yang pasti pakar dalam bidang Bible. Ada nggak kemudian di dalam pengakuan perjanjian baru bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus? Itu yang pertama. Kemudian rangkaian kedua, saya membaca di dalam Yohanes 1, bagaimana Yohanes Pembaptis ini dianggap sebagai Elia. Lalu kemudian Yesus itu dianggap sebagai Kristus atau Mesias. Dan yang terakhir adalah Nabi yang akan datang. Nah, saya ingin mengulas dengan Pak Pendeta, siapa Nabi yang akan datang yang mencakupi semua ajaran para Nabi termasuk ajaran Musa alaihissalam. Ini penting untuk kita kaji lebih dalam. Kenapa? Biar kita tahu bahwa selama ini siapa di antara kita yang hidup di angan-angan, hidup di atas sebuah pondasi yang lemah, ibarat membangun sebuah bangunan di atas pasir. Lemah dan tidak ada harapan untuk dijadikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan di akhirat. Nah, saya melihat di dalam kitab Pak Pendeta Yohanes 1, Yesus itu adalah Mesias, Yohanes Pembaptis itu adalah Elia, dan siapa Nabi yang akan datang? Ini penting untuk dikaji. Nabi yang akan datang yang mengajarkan segala hukum-hukum, yang mengajarkan segala keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Nabi ini harus kita cari. Paulus tidak mungkin, karena Bapak sendiri mengatakan saya nggak mau, saya tidak terbiasa menyebut perjanjian lama. Saya biasa menyebutnya kitab nabi-nabi, dan perjanjian baru saya sebut dengan kitab rasul-rasul, kitab para rasul. Dengan demikian, Anda membatasi bahwa ternyata di perjanjian baru ini tidak mencakup masalah kenabian. Artinya tidak ada nabi setelah Yesus di dalam kaidah-kaidah kekristenan. Nah, sedangkan ada 3 yang ditunggu oleh orang Yahudi. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Nah, seorang pendeta pasti sudah belajar ini. Saya tidak mengharapkan seorang pendeta yang ganteng seperti ini pun tidak mengerti materi ini. Jadi, dengan datangnya Nabi ini, beliaulah yang menyempurnakan segala pengajaran nabi-nabi termasuk Taurat. Saya simpulkan sekali lagi, Yohanes Pembaptis adalah Elia, kemudian Yesus adalah Mesias yang ditunggu, dan Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang ini yang kita harus upas tuntas siapa beliau. Dan saya minta pendeta dalam hal ini jujur mengakui. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, Pak, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang, lalu dia mengatakan, lihatlah, ini adalah anak domba Elohim. Tapi sebelum itu, Yohanes ini sendiri itu dikira bahwa dia itu adalah Elia. Nah, di ujung pengajaran Yesus, Yesus menjelaskan bahwa betul Yohanes Pembaptis ini adalah memang Elia. Dan Mesias itu adalah akulah dia. Lalu Nabi yang akan datang siapa? Yesus lagi? Oh, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nabi yang akan datang ini yang harus kemudian kita ulas untuk menggenapi Taurat sebagai pengajaran yang datang kepada sekelompok kaum saja, sedangkan manusia bukan hanya Bani Israel, manusia lain butuh pengajaran yang universal. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Runda. Oke, silakan buat Pak Pendeta untuk menanggapi, silakan dari pertanyaan maupun barangkali ada pertanyaan dari kekristen, silakan.
Kami sediakan waktunya selama 5 menit ya Pak Pendeta. Saya riset dulu. Dimulai dari sekarang, silakan Pak Pendeta untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Saya tidak membuang-buang waktu lagi. Taurat saja tidak lengkap di Al-Quran. Bagaimana mereka mau mengetahui kelanjutannya? Hukum Taurat yang mendetail itu ada di dalam Alkitab. 53.000 ayat dibandingkan dengan 6.666 ayat. 6 kali lipat. Jadi di sini di Perjanjian Lama ini, di kitab para nabi ini jelas dan rinci semua mengenai Taurat. Bagaimana mempersoalkan kegenapan dari Taurat sedangkan Taurat saja tidak diketahui dengan lengkap? Baik. Siapa tahu mereka ingin tahu, saya akan jelaskan. Nabi yang dimaksud itu di Alkitab pun ada dituliskan itu akan ada nabi dari antara saudaramu seperti Musa, dari antara saudaramu, bukan nabi dari luar Israel. Saudaramu itu satu. Lalu kemudian hari dikira ini karena menurut pemaham Al-Quran dikira ini nabi ini seseorang saja. Bukan, ada banyak lagi Bang Juma. Ada Daud, ada Joshua, ada Daud, ada hakim-hakim. Di sini banyak nabi. Kemudian ada Samuel, kemudian ada Tawarik, ada Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, kemudian Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, kemudian Yunus, Mika, dan seterusnya sampai Maliaki. Ada banyak nabi yang menggenapi dari nubuatan itu. Nubuatan artinya dituliskan untuk masa depan. Ada banyak nabi lagi, jadi bukan satu. Setelah dituliskan itu kepada Musa, Musa tuliskan itu, digenapilah itu oleh beberapa nabi, masih banyak. Nah, kemudian saya mau bertanya, apa yang dilakukan Musa mengenai memberikan korban bakaran, korban persembahan, domba disembelih, itu ajaran dari surga. Di Alkitab jelas dikatakan, buatlah seperti apa yang kamu lihat di surga. Buatlah bait kudus, terbagi dua, bilik yang maha suci dan bilik yang suci. Maka dipersembahkanlah domba, dibuatlah seperti aturan-aturan dari surga. Persembahkanlah domba itu, sebab dengan cara demikian bisa mengampuni dosa. Tidak ada cara lain untuk mengampuni dosa kecuali persembahan domba. Ini dilakukan sejak zaman Adam jatuh ke dalam dosa. Dilakukan ini, persembahan-persembahan untuk pengampunan dosa ini 4.000 tahun lamanya sampai Yesus lahir. 4.000 tahun lamanya mereka mempersembahkan korban. Jadi mohon maaf, tidak ada di orang-orang tertentu berhenti di situ korban, kecuali setelah Yesus disalibkan tahun 33. Tahun 33 disalibkan, berhentilah korban. Tidak ada lagi. Apa buktinya bahwa berhenti korban? Itu tirai yang di bilik maha suci yang ada di Yerusalem terbelah dua, robek dengan sendirinya. Yang merobek itu adalah malaikat surga, menandakan bahwa tidak perlu lagi kalian melakukan hukum-hukum Taurat, yaitu korban. Korban yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang telah mati di dalam kayu salib. Jadi 4.000 tahun yang kalian lakukan itu adalah korban bayangan. Inilah korban yang sesungguhnya. Berikutnya setelah Yesus tidak pernah lagi melakukan korban. Jadi Yesus menggenapi hukum Taurat, yaitu mengenai korban-korban sembelihan. Jadi hari Gerafirat di dalam Israel sekali setahun dikumpulkan semua domba-domba yang sudah disembelih itu, darahnya dipercik di dalam tirai di bilik maha suci itu dihapuskan, dicucilah itu semua dalam hari Gerafirat. Artinya disitulah hari penghapusan dosa. Jadi dosa-dosa yang selama setahun sudah dimasukkan di dalam bilik maha suci, dihapuskanlah itu dalam hari Gerafirat. Nah, yang paling penting di sini umat Kristen harus tahu, penyucian hari Gerafirat itu berasal dari surga. Yang melakukan itu hanya Yesus Kristus sendiri, masuk ke bilik yang maha suci, memulai pengadilan kepada orang mati di surga pada tanggal 22 Oktober 1844 sampai ke depan. Artinya dosa-dosa orang mati mulai dari zaman Adam sampai ke depan
Nah, kenapa saya katakan ke depan? Karena akan ada berhentinya di mana? Pada saat itu berhenti, waktu ya. Pada saat itu berhenti, maka pengadilan kepada orang hidup akan dimulai. Sampai saat ini informasi masih digali. Waktunya habis Pak Pendeta. Ya, masih digali apakah. Oke, mohon izin Pak Pendeta. Jadi, Ya. saya selalu kekurangan waktu menjelaskan ya. 53.000 ayat ini banyak. Saya harapkan dari pihak Kristen maupun pihak Muslim ketika menyatakan sesuatu itu dilandasi dengan dalil ya. Harus dilandasi dan diperkuat dengan argumentasinya itu dengan dalil. Nah, silakan Bang Juma, kita beri waktu lagi 5 menit. Jadi di sini bukan masalah kurang waktunya Pak Pendeta maupun juga pihak Muslim gitu ya. Harus dengan dalil argumentasinya ya. Dengan dalil dan juga fokus kepada pertanyaan dan juga tema yang ada. Silakan Gurunda, kita persilakan waktunya 5 menit dari sekarang, tanggapan maupun pertanyaan yang tadi. Silakan. Iya. Tadi di awal saya mengatakan bahwasanya adakah di dalam Bible sebagai penggenapan Taurat di mana Yesus itu dikatakan diutus sebagaimana Musa alaihissalam, dan Pak Pendeta tidak menunjukkan data itu. Kalau saya tadi Al-Quran Al-Musamil itu Al-Musamil sudah dikatakan di data nomor 10-nya, 15-nya, bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sama seperti Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, dan itu terindikasi Ulangan 18 yang sering kita jadikan sebagai bahan pendiskusian dalam menuturkan sebuah kebenaran. Kemudian di Yohanes 1 yang saya maksud, Pak Pendeta pasti menguasai data itu. Dari data nomor 19 sampai data 21. Bagaimana orang-orang Yahudi mengutus kemudian beberapa imam dan juga orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, "Wahai Yohanes Pembaptis, apakah engkau ini adalah Elia?" Yohanes mengatakan, "Bukan." "Kalau begitu, apakah engkau ini adalah Mesias?" Yohanes Pembaptis juga mengatakan, "Bukan." "Apakah engkau Kristus ini?" "Bukan." "Atau jangan-jangan kau adalah nabi yang akan datang itu?" "Bukan juga," katanya. Jadi berdasarkan narasi yang dibangun di dalam kitab Yohanes, data 19, runut sampai data 40, itu jelas sekali bahwa memang Bani Israel di zaman Yesus, saya ulang lagi, di zaman Yesus, Bani Israel itu menunggu 3 sosok yang datang. Yang pertama adalah Elia, di mana Yesus menerangkan di dalam Matius bahwa Elia itu adalah Yohanes itu sendiri. Kemudian Kristus itu adalah Yesus itu sendiri. Dan nabi yang akan datang ini, yang Pak Pendeta mohon dijelaskan siapa nabi yang akan datang, karena ternyata nabi itu bukan Yesus. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika di dalam Al-Quran dikatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Beliau itu adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Islam datang dengan Al-Qur'annya ini sebagai penutup ajaran para nabi. Dengan data yang saya bawa ya, Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40 tadi, Nabi Muhammad dikatakan rasul dan penutup para nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad ini datang, seruan kepada Bani Israel, "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum." Ada nabi yang datang kepada kalian wahai ahli kitab, yaitu Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk, Islam sebagai jalan keselamatan. Nah, ini diterangkan. Jadi saya tidak ingin egois di sini membahas tentang Islam, bagaimana Nabi Muhammad diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nggak mau ke situ. Tapi saya ingin berpaku kepada pengetahuan Pak Pendeta tentang Nabi yang akan datang ini. Dan itu diucapkan zaman Yesus. Belum lagi kalau kita membaca Kisah Para Rasul 3, 22 sampai 23 atau 21, 22, 23. Bukankah di dalam Taurat
akan diutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Nah, yang terjadi pada zaman Yesus sebagai Kristus atau Mesias, dia yang dibasmi, dia yang dilenyapkan, dia yang dihilangkan. Lalu mana nabi yang ketika ajarannya tidak didengarkan, maka dia akan dilenyapkan. Sebagaimana data yang ada di Ulangan 18, 19, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan yang kuperintahkan kepada nabi tersebut, maka aku akan memintai pertanggungjawab kepadanya. Nah, jadi Pak Pendeta mohon sekali lagi saya katakan, siapa nabi yang akan datang yang melengkapi ajaran Torah? Kalau Bapak masih mengatakan, oh, di kitab kami banyak ayat, Pak, percuma banyak ayat, karena semua dibatalkan oleh Paulus. Demikian. Silakan. Oke, iya. Sekarang penanggapan dan penjawaban dari pihak Kristen. Saya ulangi lagi ya. Jadi diskusi ini fokus pada pertanyaan yang pertama dan diperkuat dengan dalil. Fokus pada pertanyaan, diperkuat dengan dalil. Kalaupun mau memberikan pertanyaan pada pihak lawan sesuai dengan tema yang ada. Saya katakan lagi dengan tema penggenapan Taurat, apakah di Perjanjian Baru ataukah Al-Quranul Karim. Silakan untuk fokus di pertanyaan dan diperkuat dengan dalil. Silakan dimulai Pak Pendeta dari sekarang. Ya. Kegenapan dari hukum Taurat tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada itu di dalam Alkitab. Bahwa Yesuslah yang menggenapi semua hukum Taurat. Kenapa? Karena di hukum Taurat upah dosa adalah mati. Kematian domba yang selama 4000 tahun itu hanya bayangan. Kematian yang sesungguhnya adalah makhluk surga turun ke bumi menjadi manusia dan mati tanpa dosa sampai di akhir hidupnya, dan dia bangkit lalu diangkat ke surga, dan dia berjanji akan datang lagi menyelesaikan semua pengadilan di dunia. Mengenai Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Itu tadi yang Bang Jumaya. Iya. Ini pertanyaan kepada siapa Bang Juma? Kepada Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes Pembaptis yang ditanya ya. Iya. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Dia menjawab, bukan. Ayat 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Jadi ada yang mengutus mereka yang bertanya ini. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, inilah jawaban Yohanes kepada mereka. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yesaya sekitar 1400 tahun sebelumnya, sebelum kejadian ini, sudah menuliskan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis menyebut dirinya ada suara yang berseru-seru, itulah dirinya. Yesaya sudah menuliskan tentang saya, itu maksudnya. 24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Siapa ini kira-kira? Yesus. Cuma tahu nggak? Iya, berdiri dia di situ. Ya. Jadi nggak pamer dia kehebatannya, dia seolah-olah orang awam gitu. Oke. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maksudnya sangat hormat dia, sangat besar. Aku ini kecil dibanding dia. Iya. Hal yang terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis Yesus. Jadi Yohanes yang membaptis Yesus, Yohanes bersaksi bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Nah, kalau aku membaptis dengan air, tetapi dia nanti akan membaptis dengan roh.
Apa mau bukti Yesus membaptis dengan roh? Nanti setelah datang kedua kalinya Pak Pendeta, bukan sekarang. Sebelum datang kedua kali sudah membaptis dengan roh. Boleh, silakan Ada ditunjukkan. syaratnya. Silakan. Nah, umat Kristen perlu tahu ini. Ada yang dalilnya di bertanya mana? begini. Silakan, Apakah Pak Pendeta. maksudnya dibaptis dengan roh dan api? Mereka tidak paham ini. Yang dibaptis dengan roh dengan api adalah mereka-mereka yang sudah dibaptis oleh Yesus sendiri dan tidak akan berdosa lagi seumur hidupnya sampai mati. Siapakah itu? Ke-12 rasul itu. Mungkin ada yang bersama mereka. Yesus. Kemudian tunggu dulu, ada yang bersama mereka. Waktu mereka ini ditinggalkan oleh Yesus di Bukit Zaitun, Yesus terangkat ke surga. Malaikat mengatakan, mengapa kamu masih terdiam tercengang di sini? Kau melihat Yesus itu terangkat seperti itu juga, dia nanti akan turun di tempat ini juga. Lalu mereka pergi ke satu rumah, mereka berkumpul 10 hari lamanya berdua. Di akhir dari 10 hari itu, baru mereka kecurahan Roh Kudus, lidah-lidah api di atas kepalanya, dan mereka bisa berbicara dalam bahasa mereka, tetapi semua dunia mengakui bahasa yang mereka lakukan itu bahasaku. Kalau ada orang Batak di situ, bahasa Batak ku dengar. Ada orang Inggris, bahasa Inggris ku dengar. Itu bahasa roh yang mereka miliki. Dan boleh kita telusuri sampai di akhir hidup mereka ini, ada yang mati disalibkan juga terbalik, ada yang digoreng, dicincang, ada yang dibuat di Pulau Patmos, di satu pulau kecil dikurungin. Mereka ini tidak ada yang mati sampai akhir dosanya, sampai akhir hidupnya. Terima kasih. Oke, Iya. Iya, makasih. Mohon izin Gurunda. Kita Siap. untuk masuk ke sesi yang ketiga, kita akan tiktokan aja ya, Gurunda ya. Dan ini saya moderator hanya membatasi ketika masing-masing keluar dari konteks dan tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi silakan Gurunda dan juga Pak Pendeta untuk tiktokan supaya mendapatkan poin daripada pertanyaan masing-masing. Gitu. Silakan Gurunda. Izin dikasih 30 menit aja tiktokannya, nanti Iya, tanya jawab tiktokan lagi. 30 menit. Iya, silakan. Jelaskan dulu mengenai TikTokan. Mohon maaf saya kurang TikTokan paham. itu saling bersautan untuk menjawab, tidak ada timer waktu, setengah jam. Jadi TikTokan saling menjawab, boleh langsung menanggapi. Silakan. Mohon maaf kalau di sini nanti saya terus terang mungkin saya akan mundur kalau bersoal jawab, karena saya lihat selama ini udah 3 kali saya ikuti debat seperti ini dicurangi oleh moderator. Waktu saya bicara dipotong. Nah, ini saling sambar ini. Bentar, ini ada moderator Kristen juga, Bu Karyana. Nanti Bu Karyana Ada yang mo- ini. Iya, masing-masing ada ngalir aja, moderator. ngalir aja biasa. Pendeta. Biarpun dipotong kalau memang kita udah konsep kuasai nggak masalah. Iya, Silakan. jadi setengah jam ini tiktokan. Jadi kalau misalkan masih menjawab, silakan. Yang penting tidak keluar tema itu. Baik, kami juga kepada Gurunda memotong ketika Gurunda keluar dari tema. Silakan Gurunda. Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Pak Pendeta tadi mengatakan bahwasanya Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Lalu kemudian yang berseru-seru di padang gurun itu adalah beliau, dan yang berdiri di tengah-tengah mereka juga adalah Kristus atau Mesias yang adalah Yesusnya. Kita belum sampai kepada poin yang ketiga, yaitu Nabi yang akan datang. Nah ini Pak Pendeta mohon dijelaskan, karena Yesus sudah ada di situ. Bukan Nabi yang akan datang Yesus, karena dia sudah ada di tengah-tengah berdiri. Ya. Siap. Jadi Nabi yang akan datang ini menurut Bapak berdasarkan dalil, mohon dijelaskan, silakan. Ya. Jadi ada banyak nabi yang tertulis di Alkitab, namanya sudah populer sekarang ini, tapi di masanya mereka ditolak dan tidak dikenal dunia. Bahkan Israel sendiri tidak mengenal dia nabi. Jadi kalau Nabi yang ada akan nabi datang, Pak. mengaku-ngaku, mohon maaf, kalau saya bicara jangan disambari dulu. Kalau ada nabi mengaku-ngaku bahwa dirinya nabi, itu nabi palsu. Nabi yang Tapi akan dari datang, Pak. percakapannya, berita yang disampaikan adalah informasi dari surga untuk keselamatan dunia. Dari percakapannya, orang-orang Nabi yang akan datang, berartinya, bukan Nabi yang sudah datang, Sabar yang dulu. akan datang.
Sabar dulu. Anda ini pondasi saja belum memahami, makanya bertanya mengenai Alkitab harus kuat pondasi supaya tahu ke depannya seperti apa. Sudah jelas itu Jadi, Pak, Nabi yang akan datang. Bagaimana kita mengetahui Nabi yang akan datang kalau tidak kenal Nabi sebelumnya? Definisi Nabi aja kita berbeda. Nggak tahu Nabi yang akan datang seperti apa. Nabi yang lalu pun nggak ngerti. Kujelasin dulu Nabi yang sudah berlalu. Nabi yang akan datang Pak, jangan Nabi yang berlalu. Itu cara Anda untuk menyembunyikan identitas Nabi yang akan datang. Kamu bertanya perkalian, penjumlahan aja belum bisa itu kira-kira. Jangan terlalu lebay saudaraku. Jelaskan aja Nabi yang akan datang, silakan. Nabi yang akan datang itu masih banyak Nabi di atas Yesus ya. Hah? Bingung kau Berarti kan? setelah Yesus masih ada Nabi? Masih Ya, banyak. Ada Ya. dalil, silakan kasih dalilnya. Ya. Jadi Tolong kasih dalil. dikatakan di Alkitab bahwa mereka yang diurapi, 2 orang yang diurapi itu akan menjelaskan semuanya, termasuk juga roh Elia. Makanya roh Elia yang Anda Roh tanyakan, Elia itu sudah berlalu, yang akan datang Pak Pendeta. itu menurutmu, aku yang paham Alkitabku. Di masa ke depan, Elia sebelum itu siapa? kedatangan Yesus yang kedua kali akan Pak ada Pendeta. roh Elia. Pak Sebelum Pendeta. kedatangan Yesus yang kedua kali, mohon Pak maaf saya Pendeta, mundur Anda nih. baca. Kalau Tabraki ngomong saya mundur. Ini TikTokan Pak, jangan emosian. Matius Enggak, 11 nomor 14, Elia yang ditunggu itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus Pak. Udah. Sudah saya menjawab. Nah, terus Elia yang Anda Saya maksud ngomong yang jangan mana? ditabrak ya. Ya, Jangan ditabrak ya. siap. Roh Elia itu 2 kali. Setiap ada kedatangan besar dari surga, harus ada Elia yang menuntun kepada kebenaran. Sekali itu di masa Yohanes Pembaptis, sekali masa yang akan datang. Akan datang Yesus kedua kali. Elia atau siapa yang datang lagi? Roh Elia ditulis di Alkitab. Berarti Elia Roh datang lagi akan datang. bersama dengan Iya. Yesus. Iya, makanya kasihan melihat kalian pondasi aja Oke, belum kuat kubilang. tolong kasih dalilnya Pak. Silakan. Tanya semua teologi Kristen bahwa roh Elia akan datang sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Tolong kasih dalil. Tolong itu Karyana bantu di mana dikatakan bahwa ayat Alkitabnya bahwa dia akan menyelesaikan semua, menuntun kepada kebenaran. Artinya rahasia yang ada di Alkitab ini tidak lagi rahasia, dia membongkar semuanya sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ayatnya ada itu. Ya, silakan dibantu Bu Karyana. Silakan dibantu Bu Mungkin Karyana. searching roh Elia gitu. Ada. Jadi sudah roh berubah. Elia itu 2 kali. Yang Nabi Elia akan yang datang dulu. ini Pak, Bang Nabi Juma. yang ya, silakan. Saya mau bertanya, Elia yang sebenarnya bisa jelaskan nggak? Elia yang sudah naik Saya baca terangkat ya. ke surga. Ini kan Nabi yang akan datang Pak. Kok jadi roh? Bacakan. Silakan dibaca. Ini saya baca mungkin ini nyambung ya. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kuasa Elia ada padanya, bukan Elia yang lama, tapi kuasa Elia itu. Yang akan datang. Pertanyaanku, Bang Juma, jelaskan dulu kuasa Elia yang pernah terjadi di bumi. Pak Kalau kau mengerti Pendeta, hukum Taurat. Pak Pendeta, Elia itu sudah pernah datang dan terangkat ke langit. Oke. Yesus juga pernah bertemu dengan Elia di atas bukit bersama Yakobus dan 1 orang lagi muridnya. Tapi Nabi yang akan datang, Pak. Nabi, bukan roh. Bang Juma, coba jelaskan apa yang istimewa dengan Elia sehingga Elia sampai 2 kali akan datang di zaman Yesus dan di zaman kedatangannya kedua kali. Elia yang lama itu seperti apa? Tolong jelaskan. Elia sudah pernah datang, Pak. Diterangkan di kitab Raja-Raja itu sudah pernah datang Elianya. Oke. Ada di Al-Quran nggak? Dijelaskan. Pak, ini Ada nggak Nabi di yang Al-Quran dijelaskan mengenai Nabi Elia? yang akan datang, Nabi yang akan datang. Jangan lari ke roh, jangan datang ke Elia. Masa Bapak mengatakan bahwa 2 kali datang Elia, baru Yesus juga 2 kali, berarti bukan cuma Yesus yang datang kedua kali dong kalau begitu.
Kita jangan Bang Juma jadi tidak akan paham, nanti ku jelasin pun tidak akan paham kalau iya, tidak silakan. tahu sejarahnya. Silakan saudaraku, silakan Anda jelaskan seorang nabi. Kalau nabi itu manusia, Pak, bukan roh saja. Seorang nabi. Dan itu akan datang bukan zaman Yesus, karena Yesus itu adalah Mesias Kristus, dan Elia di situ adalah Yohanes Pembaptis. Ini tokoh yang satu ini. Nabi akan datang itu yang mana? Jangan bingung loh. Jadi kasihan saya melihat. Kenapa? Saya pun kasihan melihat Bapak. Sejarahnya Elia yang asli pun tidak paham. Tidak perlu. Apa yang istimewa dengan Elia? Tidak Kenapa perlu, harus Pak. pakai Elia mau datang Yohanes Yesus? Yohanes 1 data 19:21 bahkan sampai kepada Yohanes membaptis Yesus pun kita sudah uraikan, Bapak yang menguraikan tadi kan. Nah, yang ditanya di sini Nabi akan datang itu siapa? Saya balik tanya. Saya tidak akan jelaskan perkalian kalau belum paham penjumlahan. Jangan terlalu lebay. Jangan menutupi kelemahan dengan bahasa-bahasa Hal yang tinggi. mendasar aja belum bisa. Saya cuma minta Nabi yang akan datang diterangkan berdasarkan dalil itu mana komitmen Anda untuk menjelaskan itu mana? Itu mana? Ini saya belum bertanya yang berat-berat, Pak. Masih bertanya yang Berdasarkan sederhana. Al-Quran, apa yang terhubung dengan nama Elia? Tolong jelaskan. Tidak Bukan ada berdasarkan hubungannya, Alkitab. sahabatku, Berdasarkan Al-Quran. saudaraku. Tidak ada hubungannya. Kalau di Al-Quran Muhammad dikatakan Rasul wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, titik. Gak perlu lagi kita membelokkan kasus ini. Oh, kenapa Elia? Nanti lari lagi nanti menjelaskan yang lain. No. Kita mencari nabi yang akan datang. Bersyukur Bapak saya jadikan referensi kitabnya untuk menelaah ini. Kalau langsung ke Al-Quran kan nanti tidak enak jadinya. Ini saya minta Jadi di begini kitab nih. Anda loh. Kitab Anda loh. Mana kitab Anda itu? Di kitab Anda. Tolong terangkan ke Kalau kami. kitab saya dengarkan saya menjelaskan. Dari tadi Dengarkan saya dulu. tunggu. Tapi Anda Elia. Kenapa Elia? Ada apa dengan Elia? Nah, tadi udah dibacakan Silakan. oleh Karyana Silakan bahwa saudara. kuasa Elia yang dahulu itu akan muncul di zaman Yesus dan akan muncul di zaman kedatangannya yang kedua kali. Emang ada apa dengan Elia? Kenapa harus Elia dibuat? Kenapa nggak roh Musa? Atau Nabi roh yang akan Muhammad datang, misalnya? Pak, bukan roh yang datang. Nabi. Yang tertulis di Alkitab kami kuasa Elia. Yang Jangan tertulis paksa, di ya. kitab saudara Yohanes 1 itu adalah nabi. Jangan lari, Pak. Jangan lari. Jangan menyembunyikan Saya identitas. baca ulang kalau begitu. Iya, Memang Anda silakan. ini susah. Saya baca ulang. Iya. Silakan, Pak. Silakan. Saya menghargai. 1:19. Ya, sambil Coba, ditempel coba. layar teman-teman biar komalnya kuat, agak goyang nih ya, lopornya digas. Yuk. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka katanya kepadanya, siapakah engkau? Sampai selesai ku baca nanti, nggak ada di sini Nabi Elia ditulis. Iya, memang nggak ada. Karena memang bukan Elia yang datang, Pak. Karena yang dimaksud Elia oleh Yesus sendiri di dalam Matius 11:14 itu, Elia sama dengan Yohanes Pembaptis. Nah, yang sekarang yang kita cari ini adalah nabi yang akan datang. Bapak membaca. Coba tunjukkan dulu ayatnya itu yang Elia sama dengan Yohanes Pembaptis. Yesus yang mengatakan itu Matius 11 nomor 14. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Bantu saya. Silakan Anda baca. Ayatnya mana? Silakan. Matius 11 nomor ayat 14. 14 Indah. Gerah saya mau mandi. Bahkan Yesus mengatakan sendiri dengan lisannya bahwa Elia yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis di Matius 17 nomor 10 sampai nomor 12. Matius 14 ya? 11 nomor 14. Itu perkataan 11 nomor Yesus. 14. Saya baca. Nomor 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Iya, siapa di situ?
Gantian Belum saya tahu. bertanya. Yohanes Pembaptis. Enggak, dengar dulu. Silakan. Silakan. Di sini kan belum ada dikatakan begitu. Jangan nambah-nambahi dulu. Makanya Pak. Silakan. Anda baca dari data sebelum dan sesudahnya. Dan Silakan. jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Berarti ada Elia zaman dahulu kan? Ya. Ada lagi Elia yang akan datang. Ya, siapa itu? Menurut Yesus. Elia yang zaman dulu harus kenal dulu. Ada nggak di Al-Quranmu? Ya Allah ya Karim. Pak, enggak usah pakai sandiwara. Nih saya bantu. Matius 17 nomor Tidak ada, 10, nomor 11, nomor 12, Elia itu sama dengan Yohanes Pembaptis. Jadi ini udah lari dari penggenapan Yesus yang hukum mengatakan Taurat. itu. Moderator. Nabi Ini yang lari akan dari Beda, pembahasan. beda. Penggenapan Nabi hukum yang- Taurat. Beda. Kok jadi masalah Nabi? Saya sudah jawab tadi. Nabi yang akan Setelah datang Musa, inilah yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Paulus nggak masuk dalam golongan ini. Kalau Anda masih kurang data, silakan Matius 17 nomor 10, nomor 11, nomor bukan kurang 12. data. Untuk apa Anda mempunyai data banyak tapi tidak mengerti? Pengertiannya yang berharga, bro. Ya justru karena itu saudaraku, saya minta Anda mengerti. Anda yang tidak Ada orang ngerti. betul dihafal tapi nggak tahu artinya. Kalau tidak menghafal, bagaimana mau paham? Saya pengertiannya, bro. Iya, kalau pengertian Ayatnya berarti nggak saya ingat. coba Matius 11 nomor 14 itu dia di situ siapa? Saya baca. Coba Dan silakan. jika kamu menerimanya, mau menerimanya, ia tulis apa perlu. Dan siapa nabi yang Tadi akan sudah datang? dijawab. Itulah yang menggenapi, itulah yang menjelaskan Torah. Apakah di hukum Taurat yang digenapi Muhammad? Supaya saya jelaskan apa yang digenapi Yesus. Tunggu dulu. Jangan ke situ dulu, abangku. Jangan ke situ dulu. Jangan timpang dalam kita menjelaskan boleh materi. Sudah dijelaskan tuh di dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf Sudah ya. ayat 12 kan gitu. Menghabiskan energi seperti ini bicara kalau moderator tidak jujur. Kenapa? Moderator tadi lari dari pokok bahasan out. Moderatornya Bu Karyana, Ito Karyana moderatornya, Pak Pendeta. Tadi moderator bukan suara Karyana aku dengar. Karyana sama Gus Miftah berdua. Gus Miftah itu Iya, bagian ini timur. mohon izin. Tolong. Ya, mohon izin saya motong. Nah, kalau Ini lari Pak dari Pendeta penggelapan hukum Burda. Taurat Mohon itu izin. apakah perjanjian baru atau Quran? Mohon izin. Ya, mohon izin Pak Pendeta. Yang menggenapi Moder- itu nabi yang akan datang, Pak Pendeta. Santai aja, santai. Santai aja, santai aja, Kasih santai. saya waktu. Ya, Saya Jangan akan membaca baca-baca di Alkitab. bawah ketikan. Dengerin. nomor 7-nya coba Di Anda dalam baca. Matius 5 mulai dari ayat 17. Saya mau membuktikan bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Bagus. Jangan- Kalau Bapak mau lari ke situ. Ini Bapak keteteran betulan kalau bahas itu. Sesuai dengan judul, malah Elia aja nggak kau ngerti. Nabi yang aslinya seperti akan apa. datang. Berarti kita anggap Bapak nggak ngerti Nabi yang akan datang, Pak ya? Yang akan mengajarkan penyempurnaan Karena ada hukum yang Taurat. dahulu Elia yang akan datang 2 kali lagi. 2 kali Elia- lagi akan datang. Iya, Elianya sudah datang di tengah-tengah mereka, Pak. Yohanes Pembaptis. Itu sekali. Elia aslinya Yang kedua sudah kali pernah di mana? datang di Saman Raja-Raja, di pengkhotbah juga diceritakan. Itu nggak Jadi bisa begini ya. dipungkiri. Elia sebelum naik ke Sebenarnya- surga, Sebenarnya sudah ada datang. 3 kali. Berubah lagi. Pertama, dengar dulu. Elia yang asli belum ada disebut tentang kehebatannya dia. Tapi setelah Elia yang kedua, tetapi kuasa Elia itu katanya di kedatangan Yesus yang kedua, Elia yang sudah lama. Makanya aku tanya, ada apa keistimewaannya Elia? Kenapa bukan kuasa Musa yang dibilang? Kan Paham Elia nggak yang itu? Elia sebagai petunjuk jalan yang berseru-seru kemudian di padang gurun yang adalah Yohanes Pembaptis. Elia turun untuk membaptis Yesus. Itu kan pengakuan Yesus sendiri. Coba Anda baca di Matius. Dengan Matius kata lain 11-nya. begini. Kuasa Elia itu selalu pembuka jalan. Ya, Yohanes lah itu. Yohanes lah Nanti itu. pun di hari yang akan datang, kedatangan Yesus yang kedua kali, pembuka jalan maksudnya di situ semua isi Alkitab ini ada banyak rahasia di sini akan terbuka oleh Dia. Mungkin seseorang, tapi rohnya itu ada sama Dia.
kuasa itu ada. Ya, kepada nabi itulah. Nah, siapa nabi itu? Kalau aku bilang nanti umat Kristen juga punya. Ya, siapa? Yang mengerti, yang mengerti, yang Pak Pom mengerti nabinya, firman. Luga Tambunan. Gak usah sebut, gak usah Gak sebut. usah sebut namanya. Ya. Gak usah sebut namanya. Yang mengerti firman. Ada syaratnya. Elia yang terakhir yang akan datang itu, dia bisa membuka semua rahasia isi Alkitab. Siapakah itu yang bisa? Dialah dia. Jadi Elia lagi yang datang sebagai nabi yang akan datang. Ya. Di mana Masih dalilnya? ada lagi. Makanya bro, Bukarnya ada feedback, suara bukarnya feedback. Di mana dalilnya ada itu, Pak? berbagai-bagai nabi sebelum Musa, sebelum Yesus, sesudah Musa, sebelum Yesus. Ada masih banyak nabi. Dipikir kalian hanya satu orang. Iya, Banyak sekarang lagi. Udah aku sebut tadi namanya. seorang nabi yang akan datang itu cuma seorang aja, Pak, bukan 2 atau 3. Ini versimu, versi Al-Quran. Loh, orang Yahudi Jadi kamu ini yang jadi sekarang- acuan itu orang Yahudi. Maaf bro, kamu ini sekarang berdiri 2 kaki, kakimu satu di Al-Quran, satu di Alkitab. Ya, saya kau buat berdiskusi dengan pertanyaan berdasarkan Al-Quran. saya menanyakan diskusi Alkitab. dengan Pak Pendeta, saya diskusi dengan Pak Pendeta. Enggak, di awal pembukaan tadi saya sudah menutup pembukaan dan penutup bahwa nabi penutup yang mengajarkan kemudian segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dosa itu adalah nabiku, Nabi Muhammad. Nah, saya ingin membantu Bapak untuk menolak itu. Buktikan bahwa bukan Nabi Muhammad dengan cara Anda menunjukkan nabi terakhir atau nabi yang akan datang setelah Yesus itu siapa? Kan Yesus menerangkan di Matius 11 nomor 7. Di situ diterangkan bahwasanya Yesus menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, ternyata Yohanes Pembaptis diurai Saya oleh sudah Yesus. Diurai oleh Yesus bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Ah, Elia adalah Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Mesias. Nabi yang akan datang ini siapa? Masa Elia lagi, Pak? Kekeliruanmu ada 2, bahkan 3 kekeliruanmu. Silakan. Elia yang pertama kamu tidak tahu, Elia yang kedua kamu tahu, itulah Yohanes. Elia yang ketiga akan datang lagi juga nggak tahu. Saya mau jelaskan, harus paham dulu Elia yang pertama, yang aslinya. Silakan. Kuasanya itu yang datang kepada Yohanes, kuasanya itu yang datang kepada yang akan datang. Jadi Ya, ada terserah. 2 kali nanti roh Elia. Itu Terserah, dia. Pak. Kristen tahu itu, kalau itu semua tahu Kristen. Ada lagi Abang roh ini- Elia yang akan datang. Abang sebelum ini pernah kedatangan nggak? Yesus kedua kali. Pernah nggak mengetahui atau mempelajari bahwa pada zaman Yesus di situ ada Yohanes Pembaptis, di situ juga ada Elia yang asli datang? Nggak ada itu, nggak ada itu. Nggak ada. Kalau ada Nggak gimana? ada. Kalau ada Anda gimana, Bang? keliru. Anda Kalau ada keliru. gimana? Kalau ada, Tunjukkan, buktikan. Tidak ada itu di Silakan. Alkitab. silakan Anda baca Matius 17 nomor 1 sampai 13. Silakan Anda baca Markus 9 nomor 2 sampai nomor 13. Yang lain silakan simak. Silakan. Coba dengarin. Ya, silakan, Kristen Pak. yang mana yang mengakui ada 2 kali datang Elia, yang pertama itu datang lagi dia? Bukan. Tidak Silakan, ada Pak, Kristen baca. yang mengakui itu. Silakan aja baca Markus Markus 9. berapa? Markus 9 Markus nomor berapa, 2 Bang Juma? sampai nomor 13. Silakan. Dibaca, Oke. dibaca. Silakan. Saya baca. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Ingat ya, ini Ya, saya Markus kasih 9. ya, ada 3 kitab Anda yang mencatat itu, Markus, kemudian Matius, kemudian Lukas, ada 3. Itu Silakan. penglihatannya 3 murid Yesus itu. Ada Elia hidup di sorga. Silakan, tahu saya silakan, silakan Anda baca, silakan Anda. baca. Baca itu. Silakan. Baca. Oke. Mulai 2 ya. Iya. 2. 6 Iya. hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama 3 murid. dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. 3. Stop, Dan stop dulu, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melantang pakaian seperti itu. Mengelantang. 4. Maka Stop nampaklah dulu. kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Dulu. Keduanya sudah berbicara dengan Yesus. Gimana, Pak? Lanjut, Gimana? Dengarkan saya itu. lanjut. Saya mau Gimana? jelaskan. Apa di mute saya ya?
Gimana? Enggak, suara Bu Karyana yang feedback, suaranya mantul Bu Karyana. Dibenerin dulu Bu Karyana. Biar enak. Oke, lanjut. Saya jelaskan ayat itu, tunggu dulu. Iya, Ini silakan. Bang Juma kasihan nih. Jadi Yesus setelah lahir dia ke dunia jadi manusia biasa, ada murid-muridnya, diseleksilah di antara muridnya ini hanya 3 yang boleh melihat kemuliaannya. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Ya. Yesus menunjukkan kemuliaannya karena kalau dalam keadaan langsung ditunjukkan kemuliaannya maka manusia dosa akan mati semua. Nah, jadi Yesus menunjukkan dengan cara mimpi. Jadi pada saat mereka ini bertiga tertidur, Yesus menampakkan kemuliaannya. Pada saat dinampakkan kemuliaannya dengan baju yang terang tadi, di situ ada Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus, mereka lihat. Di mana itu? Di surga kan? Kok di surga? Baca ulang. Memang tidak dikatakan di surga. Ya berarti Anda ngarang. Jangan ngarang, Pak. Kitab Anda Lukas 9 nomor 28 36. Matius 17 nomor 1 sampai 13. Markus 9 2 sampai 13. Ini membuktikan Bang Juma sebentar. Enggak ada tidur, enggak ada mimpi, enggak ada surga. Jangan ngadi-ngadi dong. Aduh, Pak Pendeta ini gimana sih? Saya mendahului. Kan dikatakan di sini tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Enggak ada di dunia ini. Ya, surga di mana? Ya itu Berarti di di neraka, surga. dilantang. Bukan di surga, bukan berarti ketika dikatakan tidak ada seorang pun yang tampan seperti Bang Suma di bumi ini. Berarti saya di surga gitu. Jangan Itu bukti pakai Musa dan jangan Elia pakai bahasa-bahasa bercakap-cakap ini, di surga. jangan pakai bahasa-bahasa aneh gitu loh. Jangan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Saya mau tanya Bang Juma. Apalagi, Pak? Mau tanya Bang Silakan. Juma. Iya. Elia dan Musa itu di mana sekarang? Ya Allah ya Karim. Ya Surga. Allah Di ya dalam kubur atau di surga? Jawab. Ya Allah ya Karim. Katanya Pak Pendeta Elia bakal datang. Datang di mana? Di bumi kan? Ngapain lagi bahas itu, Pak? Kalau nggak sanggup, boleh. Kalau Anda Di mana Bang Juma? Di mana Elia? Terlalu jauh. Kasihan saya lihat. Nggak ngerti. Pak Pendeta ini. Jadi ini membuktikan kepada yang 3 murid itu bahwa Yesus itu sedang berada di surga karena mereka tahu Elia sudah di surga. Mereka tahu Musa sudah di surga. Aduh, ngapain naik ke gunung? Boleh saya tanggapi, boleh? Boleh. Ya silakan. Pak Pendeta Anda sanggup, Oke. silakan. 4. Enggak, udah pas dia bilang. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Nampak. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Yesus di mana saat itu? Apakah Musa? Yesus di mana? Kapan Yesus bertemu dengan Musa kalau nggak di surga? Iya, itu datang di situ. Makanya Pak Pendeta. Kasihan banget deh lo. Itu di dalam mimpi bertiga bermimpi. Di mana dikatakan mimpi di Baca sana? ayat berikutnya, Coba. Silakan Anda baca, silakan. Ya. Nah, silakan. Oke, saya baca 5. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada untuk Elia. Ini dalam mimpi Petrus ya. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terus? Kata Bapak. Ya, Terus? Ya, dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang Katanya di diri. surga. Katanya di surga. Ternyata tertidur dari tadi. Katanya di surga. 9, stop. Katanya Pada di waktu surga. mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah melihat itu. Ya, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Ya, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka yang apa dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Mereka nggak mengerti. Lalu mereka bertanya kepada
Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Elia sudah datang 12. dahulu. Jawab Habis Yesus, itu memang Elia Mesias. akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Terus Nabi yang Sampai akan 12 datang. saja ya. Iya. Terus Ya, Nabi yang 13. akan datang. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Oke. Oke? Sudah ada Elia kan? Udah nampak Elia, Bentar, udah nampak Yohanes Pembaptis, udah berapa nampak tadi itu? Kristus. Markus 9 ayat 2 sampai ayat 13. 13. Markus 9. Iya. Ya. Markus 9 2 sampai 13. Sampai 13. Iya, Jadi nggak pernah bertemu. Jadi Musa Nabi, tidak pernah bertemu Nabi yang- Yesus kalau nggak di surga. jadi Nabi yang akan datang gimana? Dibahas nggak nih? Bisa ini Nabi yang kok akan datang nih? tambahin. Ini kayaknya Karyana, ini kan suatu Yesus di bukit. Turunlah Musa dan Elia mendatangi Yesus. Betul Bu Darbi. Betul Bu Darbi. Nggak boleh ngomong kita loh. Jangan gitu lah. Mana di surga ini Karyana, Pak Pendeta? Jangan kau toko-toko Karyana, jangan toko-toko Pak Pendeta Ringo-Ringo. Ini di bumi nih, waktu di bukit itu didatangi Musa lah, didatangi Elia lah, Yesus dalam cahaya. Ya kan? Jempol buat Terbangunlah muda. murid-muridnya, ditengok lah itu, Kapan? kok bercahaya? Siapa itu? Sebentar ya, boleh diam ya, Begitu loh sebentar ya. sayang. Betul. Maaf. Bentar. Saya baca dulu ya. Ini Alkitab, saya nggak tafsirkan. Di dalam Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus 1, Yohanes 2, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Di waktu berdoa ya. Waktu Yesus berdoa, mereka ini bertiga ngapain? Iya berdoa. Kalau murid-muridnya Yesus lagi berdoa. tidur mereka, terbangun. Aduh. Kira-kira nih, ketika ia sedang berdoa, ia siapa? Yesus kan? Rupa wajahnya Besar. berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dilihat oleh bertiga. Tiga-tiganya. Iya. Ya, Iya. muridnya itu. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Dilihat oleh Oleh yang tiga orang. keduanya menampakkan diri, Musa dan Elia. Yes. Maksudnya keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara Iya. tentang Kan tujuan datang ke bukit itu, kepergiannya. bukan di surga itu. Di bukit Sebentar itu kan? dulu. Bukan. Sorry ya. Bukan di Terus kan surga. nggak tahu keluar saya. Diperlihatkan. Bukan di surga Pak Pendeta. Diteruskan dulu atau saya keluar? Ejakulasi dini Teruskan, itu teruskan. namanya. Cepat kali Dulu keluar. ya, iya gitu. Kalian harus penasaran. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, Jangan emosi Pak Pendeta, jangan emosi. Baca tiga-tiganya, baca nomor tiga-tiganya. mereka melihat siapa? Yesus Set. dalam kemuliaannya. Baca tiga-tiganya. Nomor tiga-tiganya silakan. Ayat Tiga-tiga. ini Lukas 9 ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun melihat Yesus apa nih? Terbangun Yes. melihat Yesus dalam kemuliaannya. Pertanyaan, Tiga-tiganya dong. siapakah di bumi ini yang sanggup melihat Yesus dengan kemuliaannya? Enggak ada hubungannya. Nomor Siapa? tiga-tiganya. Muridnya yang tadi, muridnya. Yakobus. Tidak langsung kan? Harus Betul. tidur dulu di dalam mimpi kau bisa lihat bro, kata Yesus. Enggak, baca tiga-tiganya Pak Iya. Pendeta. Jangan bikin malu jemaat. Dua orang yang berdiri di dekatnya itu. Sudah bangun di Dan situ? sebentar. Sudah bangun? Dan sabar. Tiga. Eh. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Sudah nggak mimpi, udah tidur lagi kan? udah sadar nih. Iya udah sadar. Udah sadar. Iya. Ya. Guru,
betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Di mana itu tempat itu? Di gunung kan? Di bukit Di itu. gunung. Iya, di bukit itu. Dia bermimpi di bukit. Tapi yang dilihat di surga. Enggak bermimpi. Dia berbicara di situ melihat. Saya ulangi. Kalau bohong begini mah nggak bagus lah kalau bohong Ketika begini. dia sedang berdoa hilau dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Di dalam Mohon tidur izin, dilihat. itu ada yang kelewat Pak Pendeta. Ada telahnya itu. Ada telahnya itu. Mohon izin ya. Mohon izin. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Ya, telah tertidur. Setelah Dan kejadian ketika dia mereka tertidur. terbangun, dan Terbangun. ketika mereka terbangun dan mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dalam keadaan bangun. Oke. Lalu setelah Dan bangun apa yang mereka lihat? Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, ya. Jadi Yesus tidak bisa menampakkan diri langsung kepada mereka, harus dengan cara demikian. Baca terus Pak, nomor 34-nya di tiga-tiganya. Ini. Oke, 34. 33. Ya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Itu kata siapa? Tetapi kata Petrus, Berarti Petrus lihat. Itu sudah sadar Pak, udah tidur lagi Petrus. kasihan dulu, nggak lucu. Jadi yang dilihat Petrus itu, nah ini yang nggak mereka paham ya. Aduh. Cuma ini kan. Tapi gini, Paringo izin Paringo ya. Paringo izin Kalian Paringo. tidak Udah paham. Rom, nggak ada ilmu udah. Rom, udah nggak ada ilmu. Di saat ini Kalau itu nggak ada ilmu. Jelas data di situ sudah di terbangun. saat ini Sudah terbangun ditulis data oleh di situ. Lukas. Arom diam dulu. Di saat ini ditulis oleh Lukas, Markus dan Matius. Itu Elia dan Musa sudah berada di surga sebelumnya. Yesus mau menunjukkan kepada ketiga ini. Di situ dikatakan kalau kau bisa, dan maaf dulu. Kalau kau bisa melihat Elia dan Musa, kau tahu bahwa Elia sudah ada di surga, Musa sudah ada di surga. Inilah aku di surga. Jadi tidak sanggup kau melihat kemuliaanku ini kalau langsung, karena kalau yang mulia bertemu dengan yang dosa pasti binasa. Gimana ceritanya nih kok dibolak-balik orang di mana Petrus melihat juga kok. Musa dengan Yesus bertemu kalau tidak di surga, saudara? Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya. Berarti Petrus melihat Elia dan Musa juga. Karena Petrus takjub dengan penglihatan itu. Mohon izin guru dak. Ini saya bacakan ya, untuk menegaskan saya bacakan nih. Pak Pendeta Bukariana, coba simak baik-baik nih ya. Dari 32 ya, dari nomor 32 ya. Lukas 9 nomor 32, mohon izin. Kak Darni, kejadiannya nanti dulu, di bukit, Bukariana. diperlihatkan di surga. Bukariana, saya bacakan dulu secara runtut ya, supaya untuk mempertegas saja. Dari Lukas 9 nomor 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, nomor 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia."
Tetapi Stop dulu, stop. Petrus Stop nanti dulu, dulu Fitnah. saya selesaikan Stop, dulu stop. Bu Karyana. Dulu. Bu Karyana saya Stop dulu. membaca. Apa arti kemah itu? Nanti Apa arti kemah dulu itu? boleh ditanggapi kalau saya sudah selesai, boleh ditanggapi. Tetapi Itu satu pertanda. nanti dulu Bu Karyana, nanti dulu. Nanti boleh Peringatan. ditanggapi. Nanti dulu Bu Karyana, saya cuma membacakan. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Udah? Silakan. Nah, tadi saya salah pengertian memang mengenai ini. Ini saya jelaskan ulang ya. Nggak apa-apa, salah saya akui salah, saya jujur bro. Jadi begini, ada dua kali yang dilihat oleh ketiga murid ini. Satu, Yesus dengan kemuliaannya setelah mereka terbangun. Itu satu. Lalu satu lagi, Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa di dalam tidur mereka lihat. Coba baca ulang, simak ulang. Ada yang mau membaca atau saya yang baca? Yang mana baca yang mana? Baca yang mana? Ya. Jadi ada dua kali penglihatan. Jadi Mereka bertiga. Sekali dilihat Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Itu dilihat di dalam tidur. Jangan bikin dulu pakai echo. Mungkin ada yang apa ini? Bukan, Sabotase. ini Bu Karyana suaranya mantul-mantul dari tadi. Dibenerin dulu sinyalnya Bu Karyana. ngerti gua. Charger ini kali, charger ini. Ya, Ini mati dia, dulu jadi- chargernya. Ada dua kali penglihatan yang berbeda. Satu penglihatan di waktu tidur, satu lagi penglihatan setelah terbangun. Itu yang tertulis di sini. Simak ulang. Itu yang mau? Kita simak ulang ya. Dan tampak di atasnya, ketika ia sedang berdoa, siapa ini? Yesus. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. 30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kita tidak tahu yang tiga itu dalam keadaan seperti apa. Nggak tahu. Barulah di ayat kemudian kita tahu setelah mereka terbangun. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus. Tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Dia akan mati kan nanti. 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Maksudnya cerita yang tadi itu, yang tiga orang ini dalam keadaan tidur, lalu dijelaskan lagi setelah bangun apa yang mereka lihat. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dengan kemuliaannya. Jadi masih ada sisa-sisa dari mimpinya itu, nyata Yesus dengan kemuliaannya dilihat setelah mereka terbangun. Jelas ya? Oke, selesai mengenai itu. Saya baca bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17. Yang menggenapi hukum Taurat tidak boleh orang lain kecuali hanya Yesus, dialah korban yang sebenarnya. Setelah dia tidak ada lagi korban selanjutnya. Begini perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan aku untuk menggenapinya. Siapa yang menggenapinya? Muhammad? Yesus. Iya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi dari perkataan Yesus ini terbukti dialah pemilik hukum Taurat itu. Suka-suka dia hukum itu. Nah, sekarang coba tunjukkan di mana kekuasaannya Muhammad tentang hukum Taurat. Ini sudah jelas kekuasaan Yesus mengenai hukum Taurat. Dia yang menggenapinya. Saya tantang nih Bang Juma, jelaskan kekuasaan Muhammad tentang hukum Taurat berdasarkan Al-Quran. Oke, Pak. Jadi gini, ketika Anda membaca Matius 17 itu, jangan kau menyangka aku datang meniadakan
Aku datang menggenapi. Menggenapi itu melengkapi, bukan menghilangkan, bukan membatalkan, bukan menghapuskan, bukan menggantikan dengan yang lain. Nah, di situ dikatakan, barang siapa yang meniadakan setitik dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang terkecil? Meniadakan. Anda salah mengerti itu. Nanti mengenai itu. Tapi begini. Salah mengerti pula. Ya. Siapa? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Torah, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah. Jadi Anda yang lebih tahu Alkitab, Saya kan baca. tanya pakarnya. Saya tidak doktrin. Saya baca. Saya tidak membutuhkan perpuluhan. Saya doktrin. Saya tidak ada belum kamu tendensi jawab. apapun. Gitu loh, Pak. Nah, sekarang Matius nomor 20-nya. Sabar dulu, gantian kita. Nomor 20-nya. Ketika dikatakan, jika hidup, oleh karena itu aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Al-Quran menggenapi itu. Inna dina indallahil Islam. Nah, ada nggak ajaran agama Kristen disebutkan setelahnya sebagai penggenapan agama yang lebih baik dari agama ahli Taurat? Ada, Pak? Advent mungkin ada disebut Advent? Nggak ada, Pak. Ya, silakan. Sementara itu dulu, silakan. Jadi supaya menurut Anda pengertian saya sendiri, tanya orang-orang Kristen yang ada di sini, apa maksudnya Yesus menggenapi hukum Taurat? Ada Ibu Dian di sini? Pasti Atau penyaliban. Jangan dulu. Ya, silakan. Penggenapan itu menurut saudara apa? Pengetahuan umum ini bukan pengetahuan umum aja Anda nggak bisa. Yesus Oke, berkata, coba. satu titik satu iota, jangan kau rubah hukum. Iya. Yesuslah menggenapinya. Iya. Iya, penggenapannya kan ada terurai dari data nomor 21 sampai 48 kan itu. Enggak jadi Advent orang ketika mendalami apa yang Yesus maksud itu, enggak jadi Kristen orang. Nggak jadi Islam juga. Nggak Jadi Islam Muslim juga. dong. Jadi Muslim. Dia sama sekali nggak ada pengertian tentang Alkitab, kebenaran. Tunggu Pak. Tunggu saudaraku. Coba 21-nya apa yang dikatakan? Coba baca sendiri. Anda membaca Alkitab bagaimana sih? Sepotong-sepotong ya? Loh, kan kita ini sudah belajar Pak Pendeta, bukan lagi sekolah minggu kita ini. Kita udah belajar, Pak. Udah belajar Saya kita tadi itu. menonton saudara, tapi berbelit. Loh, kok Aku berbelit? sudah menunjukkan. Coba judul kita apa? Judul kita. Ulangi judul. Yang menggenapi kan? Ulangi dulu judul. Judulnya siapa yang menggenapi Taurat? Apakah perjanjian baru? Muhammad apa Yesus? Kan itu pertanyaannya kan? Apakah perjanjian baru atau Al-Quran? Al-Quran ya Nabi Muhammad, Pak. Perjanjian baru ya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Kok jadi bingung Anda? Belum membuktikan bahwa penggenapan hukum Taurat itu ada di Al-Quran. Belum. Saya sudah membuktikan bahwa penggenapan. Sebentar lu. Saya sudah membuktikan bahwa kegenapan hukum Taurat adalah Yesus Kristus. Dia menggenapinya. Nah, balik ke topik. Lari dari topik. Moderator cut. Saya capek Tidak ada yang lari dari topik. Lalu bebel yang mau saya ajarin. Tidak ada, Pak. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Penggenapan itu bukan mati di atas salib. Penggenapan itu adalah mengajarkan ajaran yang jauh lebih berat. Apa itu? Jangan kau membunuh. Kau mendengarkan firman Tuhan sejak sebelum aku datang. Larangan jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, setiap orang yang marah kepada saudaranya dihukum. Siapa yang berkata kafir? Bukan marah, membenci dibilang, membenci. Perbaiki ya. Loh, di situ marah, Pak. Jangan ganti-ganti, baca Alkitabmu. Membenci. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Jangan saya, jangan baca. Ya, host moderator baca. Moderator, silakan. Yang di mana?
Gurunda, Matius mohon izin. Matius 5 nomor 21. Matius 5 nomor 21. Oke, saya bacakan ya. Oke. Mohon izin. Oke. Ya, ini pendeta bikin Bible sendiri dia. Saya lagi mau Matius- diajarkan. Aduh. Matius 5 nomor 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Hukum. Dua-dua. Dua-dua. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya Marah harus kok, jangan garuk dihukum. kepala dulu. Jangan garuk kepala dulu, Pak. Coba Siapa yang berkata kepada saudaranya Liana tolong kafir bantu cari dulu harus membenci dihadapkan saudaranya. ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil Jangan ajarin saya harus bego. diserahkan Nggak bagus ke itu. dalam neraka yang menyala-nyala. Marah. Oke. Marah dibuat di situ. Ya, tolong Karyanya tunjukkan bantu. di dalam perjanjian baru, Pak, Iya, larangan iya. marah. Silakan. Tolong dibantu baca Alkitab. Penggenapannya di dalam kitab saudara, jangan marah itu di mana? Bantu baca Alkitab, membenci saudaranya, membunuh. Itu kata kuncinya, membenci saudaranya gitu. Itu data selanjutnya, Pak. Data selanjutnya itu data selanjutnya. Itu di data nomor 43-nya. Alamak, aku pula yang mengajarkan. Ini yang mau hadapi saya diskusi. Emang Bang Nggak Juma enak. nggak pernah marah? Enggak, Juma begini nggak loh. pernah marah? Kenapa saya katakan begitu? Tidak sama marah dengan membenci. Membenci itu motif dari dalam hati. Kalau Yesus juga marah, membalikkan kursi-kursi semua meja di Yerusalem. Bang Juma juga sering marah. Itu 43, Pak. Bukan 43 itu. persoalannya. Karyana cari ayat membenci saudaranya, ada itu. 43 itu nomor 43-nya. Nah, Masalah generasi. Ya jadi, Allah ya Bang Karim. Juma, Anda bisa tertawa, tapi Anda tidak akan paham kalau tidak ada kerendahan hati mempelajari. Tidak ada Roh Kudus. Enggak ada Roh Ini Kudus. Begini. Bertanya. Hai, masalah Supaya generasi hancur. Bang Juma Hancur, membedakan coba. marah dengan benci. Ini Membenci. penting. Dengar ya. Dibaca ya. Oke. Baca. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh sekarang- yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sekarang yang kita mau ikuti ini kan penggenapan Yesus, Pak Pendeta. Kamu mendengarkan apa yang diajarkan nenek moyang kita, jangan kau membunuh. Tolong di King James Version, KJV. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya, Ayat itu di King James Version coba. Tapi ini udah lari dari topik. Tunggu enggak, dulu. kenapa? Saya mau jelaskan. Ini saya Maaf, sekalian Bang mau menyadarkan teman-teman Kristen Cuma bahwa saya mau jelaskan penggenapan, kepada- sabar dulu, penggenapan Taurat, Yesus itu lengkap ajarannya di data 21 sampai 48. Itu penggenapannya. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara saya Kristen sudah mempraktekkan itu penggenapan Yesus itu terhadap Torah? Kalau kami praktekkan. Bang Juma, saya mau tanya. Di Alkitab ada dua, membenci dan marah. Mana yang benar? Membenci, marah sama. Tidak sama. Meski iya, tapi dalilnya kita bicara dalil. Iya, ngerti, benci, marah. Saya tidak. Iya, memang beda, Pak. Tapi memang beda, tapi kan data dua-duanya di situ marah. Membencinya di data 43. Jangan digabung-gabung, jangan Kasih saya waktu dipelintir-pelintir. menjelaskan bedanya membenci dengan marah. Tidak perlu, saya pun tahu. Tidak perlu. Tapi buktinya Anda tidak paham. Lah, Mana saya lebih baca jahat yang dua-dua. marah daripada yang benci. Saudaraku, saya baca data nomor dua-duanya kodong. Bukan saya ngarang-ngarang. Baca data dua-dua. Baca lagi ulang Bu Diarni. Marah, membenci tadi. Kayak lemah lembut aja Bang Juma. Bang Juma kayak lemah lembut aja. Lemah gemulai. Lemah gemulai. Allah, iya, biar saudara pendeta kita ini tersenyum tengah kali beliau. 1 Yohanes 3. Tapi mohon izin Gurunda, mau saya motong sedikit lagi. Mohon izin. Iya, silakan. Tadi beliau mengatakan di KJP. Di KJP juga dikatakan, but I say unto you that Angry. whosoever is angry. Angry. Angry situ with his brother.
Injury di situ. Pak Jangan Pendeta. dirubah-rubah Pak Pendeta, nggak usah. Kalau Pak Pendeta memang anda mau melanjutkan dulu Ayat karena berapa yang data masih dibaca? kurang, boleh istirahat dulu, kita lanjut besok. Kalau memang Pak Pendeta kan baru habis pulang nih, capek lelah beliau. Iya, belum makan. Jangan Belum terlalu makan tegang juga. Pak Pendeta, jangan terlalu tegang. Senyum dong, Biar senyum istirahat. dulu. Senyum dulu Kita dong, hargai senyum. beliau lagi capek. Pada habis waktu untuk senyum, saya mau jelaskan. Senyum Saya dulu, sudah senyum dulu Pak Saya Pendeta. sudah telah menjawab penggenapan hukum Taurat adalah Yesus. Yesuslah pemilik hukum Taurat. Tapi dari pihak Bang Juma belum menjelaskan bahwa Al-Quran ada hukum Tauratnya dengan rinci. Kemudian penggenapannya di Al-Quran belum. Hanya seorang Nabi itu yang dibuat penjelasannya. Jadi ini yang penonton 4.300 nih akan menilai ya. Saudaraku tadi di awal saya sudah membuka Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Itu penggenapannya saudaraku. Nah, jadi penting ini. Itu pembukaan saya tadi. katakan ini. Ini closing statement saya. Ya, silakan. 4.000 tahun orang Israel mulai dari zaman Adam sampai di zaman Yesus 4.000 tahun mengorbankan domba-domba disembelih di akhir dari 4.000 tahun itu berhenti ketika Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Itu maksudnya menggenapi ya. Tadi enggak Ibu Darni enggak? Kan kebilang kan? Kebilang ujung-ujung. Di Silakan, kitab ini nih, di kitab Ibrani dijelaskan bahwa korban yang agung adalah Yesus mati di kayu salib. Sebab korban yang sebelumnya yang 4.000 tahun adalah korban bayangan. Iya. Cukup jelas ya. Iya. Nah, jadi kenapa hukum Taurat terbukti adalah Yesus sendiri, bukan Al-Quran. Ya, silakan. Iya, rincian Al-Quran aja nggak bisa, hukum Taurat aja nggak bisa. Ya, silakan. Iya, oke. Terima kasih semuanya Iya, ya. Pak Pendeta. Sampai jumpa lagi. Kalau Sampai boleh jumpa kita nanti lagi. debat live. Saya Ya, suka. thank you. Siap. Ya. Makanlah dulu. Makan dulu, istirahat dulu. Mohon maaf Pak Pendeta kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Cek Karut di Masya Indonesia. Allah. Ya. Terima kasih buat Gurunda, Pak Pendeta dan juga teman-teman Ikhwan Villa dan juga teman Muslim ya. Dengan berlangsungnya diskusi antara Gurunda dengan Pak Pendeta. Nggak tahu saya namanya nggak tahu nih, Pak Ringo aja lah, Pak Pendeta Ringo. Rahmat, namanya Rahmat. Rahmat itu. Loh, itu Rahmat Muslim itu pada Gurunda ya. Nama Iya, Muslim. kami semua bahasa Muslim. Insani, kakakku Insani. Wow, istimewa. Ya mudah-mudahan Tanda-tanda tapi mu'alaf itu. amin, Allahumma amin.